Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Hari ini mata kuliah jaringan dan komunikasi data akan membahas arsitektur jaringan komputer. Ya, arsitektur jaringan komputer merupakan materi yang akan membahas secara komprehensif daripada bagaimana jaringan dibentuk, komunikasi data dipergunakan sehingga di antara keduanya terdapat hubungan yang tidak bisa dilepaskan. Tata cara penggunaan ya daripada definisi arsitektur jaringan komputer. Pengguna perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan agar satu komputer dengan komputer lainnya dapat melakukan komunikasi dan pertukaran data. Ya, arsitektur jaringan komputer mengatur bagaimana satu komputer dengan komputer lainnya terhubung, terkoneksi, dan saling dapat berkomunikasi. Ya, yang terpenting dalam jaringan itu adalah setiap perangkat bisa berkomunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dicontohkan adalah apabila kita dalam satu jaringan, kita juga bisa mengakses perangkat yang tidak kita miliki pada jaringan tersebut. Dicontohkan, umpamanya kita hari ini perangkat kita tidak memiliki printer. Namun di perangkat lain yang berada pada jaringan tersebut ada yang memiliki sambungan printer. Kita dapat memanfaatkan printer tersebut untuk kita gunakan langsung tanpa harus kita memindahkan printer ke komputer kita. Cukup kita melakukan koneksi ke komputer yang memiliki perangkat printer tersebut, sehingga semua komputer yang berada pada jaringan tersebut dapat memanfaatkan fasilitas printer tersebut untuk digunakan pada saat yang bersamaan. Ya, jadi kita tidak perlu angkat-angkat printer lagi, itu cukup di sana dan kita mendapat akses, kita bisa gunakan. Ada 3 bentuk arsitektur yang digunakan dalam jaringan komputer. Ya, yang pertama jaringan hybrid. Ini kalau dibaca dari slide yang Bapak tampilkan ini adalah gabungan daripada peer to peer dan client server. Ya, jadi hybrid ini menggabungkan 2 legend jaringan. Ya, legend pertama itu adalah komputer yang dasarnya betul, bagaimana 2 perangkat dihubungkan secara langsung. Jadi kalau kita yang biasa menggunakan jaringan cukup dihubungkan dengan kabel. Ya, dulu harus menggunakan kabel cross. Saat ini sudah bisa menggunakan kabel strike, atau kita bisa menghubungkan menggunakan jaringan ad hoc pada wireless. Ya, nah sedangkan di client server ini adalah otoritas untuk jaringan diatur secara tersendiri oleh si server. Jadi setiap klien yang akan memanfaatkan sumber daya yang ada pada jaringan, ya khususnya di sana seperti file server, print server, database server, mail server, itu harus mendapat izin dulu daripada server. Beda kalau di peer to peer, kita bisa langsung berhubungan. Ya, tentunya kalau client server jauh lebih komprehensif, sempurna dibanding dengan peer to peer. Namun begitu, peer to peer tidak bisa dianggap sepele juga. Dia memiliki juga
cuman fasilitasnya terbatas ya. Jaringan peer-to-peer sebenarnya memiliki kesetaraan atau sejajaran. Jadi hierarkinya itu setara. Dia bisa memberi, dia bisa menerima ya. Dia bisa mengakses tanpa kita harus memiliki administrator. Jadi administratornya itu ada pada perangkat ke perangkat. Nah, alat yang akan digunakan itu bisa diakses. Memang itu desentralisasi pada masing-masingnya, ya. Dan tidak perlu kita ribet-ribet mengurus daripada perangkat yang satu lagi. Kita cukup mengadminkan kita yang di sana admin oleh sendiri, jadi kedua-duanya bisa saling terkoneksi. Nah, kedua-duanya ini sebenarnya tidak ada alat pengontrol, bebas kita mau, sampai kita bisa juga melakukan remote ya, melakukan proses-proses di mana dilakukan secara langsung. Kekurangannya adalah keterbatasan karena hanya 2 komputer yang memungkinkan. Kelebihannya ya jaringan ini sangat sederhana ya, kita tidak menggunakan perangkat lain. Kalau perangkat kita sudah support ke WiFi, kita tinggal aktifkan ad hoc-nya. Kalau kita tidak support, kita pakai kabel ya, kabelnya bisa cross, bisa kabel strike. Nah, saat ini yang paling banyak digunakan adalah jaringan client server. Ya, jaringan client server ini dapat mengontrol seluruh kinerja pada jaringan, ya, menghubungkan dengan banyak komputer. Jadi satu server bagaimana mengontrol banyak komputer. Apakah komputer itu bebas? Tidak. Komputer yang akan bergabung ke client server harus mendapat autentikasi dahulu oleh klien. Dia harus memiliki akses untuk logon-nya. Ya, kalau sudah diverifikasi, sudah bisa akses, ya, dia bisa aja dikasih username, bisa kasih password. Nah, kalau sudah bisa login, artinya sudah bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam server tersebut, ya. Nah, untuk ini peran server di sini sangat vital, sehingga klien hanya diposisikan sebagai end user atau pengguna saja. Apabila klien tidak diizinkan, maka klien tidak bisa mengakses walaupun terkoneksi dalam jaringan, ya. Inilah dia client server. Ya, tentunya ini akan lebih bagus, lebih baik dibanding dengan jaringan peer-to-peer. Ya, jaringan peer-to-peer tadi benar memiliki keamanan, tapi ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibanding peer-to-peer. Nah, untuk arsitektur jaringan komputer dibagi menjadi 3 jenis. Ya, oh ya. Bapak ingatkan kepada para mahasiswa semuanya untuk mempelajari daripada mata kuliah ini, jangan lupa juga melingkan. Jadi harus proaktif juga. Jadi kalau Bapak katakan di sini ada peer to peer, client server, hybrid, coba cek bagaimana gambarnya yang ada di internet. Ini sangat banyak sekali ya. Bagaimana format daripada arsitekturnya, topologinya, sangat banyak ya. Bapak ingin dalam materi Bapak ini ada tingkat mahasiswa itu lebih kreatif dalam menjawab pertanyaannya. Pasti semua akan bertanya, Bapak ini kok hanya teks saja tapi tidak ada gambarnya. Nah, tinggal di copy, buka Google, lalu di search, lalu image akan keluar bagaimana ya. Nah, di sini untuk jaringan komputer ya, dasarnya itu ada 3. Ya, ini semua sudah tahu lah.
sudah tahu apa saja tiga itu ya, sebagaimana yang ada di slide itu ada LAN, ada MAN, ada WAN. Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network ya. Kalau LAN itu sudah kita bahas berulang-ulang, bahkan yang dari SMK sudah begitu paham ya. Local area ya, namanya juga lokal, biasanya itu ada dalam satu ruangan atau satu gedung atau satu kawasan ya. Kalau dalam buku-buku itu dibahas paling jauh 1 kilometer ya, dihubungkan bisa menggunakan kabel, bisa digunakan wireless. Namun dia belum terhubung kepada pihak yang lebih luas, jadi hanya digunakan untuk administrasi perkantoran saja. Sedangkan Metropolitan Area Network ini diasumsikan adalah Bapak memberi contoh, umpamanya di satu provinsi atau di negara kita ini ada perusahaan besar ya. Perusahaan besar ini memiliki cabang-cabang di setiap daerah. Nah, setiap cabang ini akan melakukan koneksi ke pusat. Jadi dari pusat, server pusat memberi otorisasi kepada cabang-cabang di daerah. Nah, jaringan yang mereka miliki ini hanya jaringan yang bersifat private. Walaupun luas tapi private. User lain di luar daripada usahanya ini, daripada jaringannya ini tidak bisa akses. Ya, jadi jaringan luas tapi terbatas oleh private tadilah. Ini yang dinamakan dengan Metro Area Network ya. Bisa diakses dari seluruh provinsi, umpamanya ada di satu daerah pusatnya atau dari satu provinsi di beberapa daerah ya. Lalu dia akses ke satu saja. Orang yang bukan menjadi bahagian daripada organisasi tersebut tidak bisa akses. Nah, ini Metropolitan Area Network ya. Kalau ceritanya mengenai media apa yang digunakan untuk koneksi, itu sangat relatif. Pokoknya kalau media itu hanya ada 2 saja. Kalau nggak kabel, nirkabel, itu aja ya. Lalu saat ini dewasa ini yang sangat luas sekali, dan ini yang paling banyak digunakan hari ini adalah Wide Area Network ya. Kita juga memegang satu gadget atau smartphone atau handphone. Handphone itu kita bisa akses internet di sana, otomatis kita sudah bahagian daripada Wide Area Network. Apalagi kalau kita memiliki laptop atau komputer yang sudah terintegrasi dengan jaringan, kita bisa akses internet di sana. Nah, itu sudah satu bahagian besar daripada Wide Area Network ya. Jadi kalau Wide Area Network ini tidak lagi bisa dibatasi. Tapi di sini kita akan memiliki beberapa administrator tambahan. Salah satunya adalah provider. Mau pakai provider apa aja silakan, mau pakai ISP apa saja silakan. Yang penting kita bisa koneksi kepada jaringan yang lebih luas lagi ya. Anda mau pakai apa sekarang? ISDN, gelombang radio, mikro, dial up, atau koneksi satelit bahkan. Terserah aja, yang penting bisa akses ke internet. Nah, itu sudah bahagian daripada Wide Area Network. Bisa menghubungkan kota dengan kota, provinsi dengan provinsi ya, negara dengan negara. Ya, di mana saja kita akan terhubung. Bahasanya tuh asalkan nampak langit, kita bisa terkoneksi ke jaringan. Kita bisa koneksi ke internet. Nah, itu dia Wide Area Network ya. Nah, ada lagi untuk terminologinya ya. Terminologi ini bagaimana kita memandang jaringan itu lebih spesifik lagi, arsitektur terminologi jaringan. Ada Campus Area Network ya,
yang menghubungkan bangunan kantor, universitas, pendidikan atau kompleks ya. Ya, jadi yang ada di sini tentunya lebih kurang tadi kalau bahasanya itu sama dengan LAN lah ya, Local Area Network. Namun mungkin ini lebih luas lagi ya. Ada beberapa fasilitas perkantoran atau kantor-kantor itu mungkin lebih luas dan memiliki cakupan-cakupan yang lebih jauh lagi ya. Jadi masih bisa dikategorikan ya, walaupun LAN tapi sudah unsur kompleksitasnya lebih luas lagi, masuk ke kategori kampus area network. Ada intranet ya, biasanya ada dua ya, intranet dan internet. Kalau intranet kita hanya bisa mengakses di dalam jaringan kita sendiri, mulai kita di kantor, di kampus atau organisasi-organisasi, kita hanya bisa saling komunikasi ya, saling komunikasi dengan sesama jaringan yang berada dalam satu kawasan tersebut. Jadi tidak bisa akses keluar, yang keluar tidak bisa akses ke dalam. Beda halnya dengan internet ya. Kalau internet ini kita bisa akses ke intranet, bisa akses juga keluar. Bagaimana komputer yang kita miliki bisa diakses orang lain dan kita bisa mengakses orang lain, dan lebih luas lagi. Itu internet ya. Tadi dikatakan ya, internet ini butuh administrator. Jadi administrator jaringan LAN-nya, administrator daripada jaringan WAN-nya, administrator daripada wide area-nya. Jadi perlu beberapa kuncinya. Nanti di situ ada namanya provider ya, yang membedakan ya antara WAN, internet itu adalah provider. MAN, Metropolitan Area Network ya. Nah ini kan tadi udah dibahas sebelumnya tadi, bahwasannya MAN ini luas tapi terbatas. Jadi walaupun jaringannya ini banyak, jadi terdiri dari beberapa lokal area ini dihubungkan, ini membentuk jaringan. Jaringan inilah yang dikatakan dengan MAN ya. Beda dengan LAN. LAN bisa juga beberapa LAN dikoneksikan menjadi LAN ya, LAN. Jadi hanya dipecah beberapa bagian. Nah ini juga cuman kalau MAN tadi mungkin kawasannya berbeda, mungkin daerah satu dengan daerah lain, provinsi satu dengan provinsi lain ya, tapi hanya dalam satu organisasi tersebut aja. Ada storage area network ya, ini menghubungkan. Nah ini banyak diadopsi saat ini, bagaimana kita menyimpan itu terstruktur hanya dalam satu main storage saja, tidak lagi berpisah-pisah. Bapak contohkan hari ini ya, setahu Bapak ya, lembaga-lembaga yang organisasi-organisasi yang besar itu dia memiliki satu main storage. Anggaplah sekarang itu satu bank. Bank ini berkedudukan di Jakarta, bank sentralnya. Bank sentral ini ya, untuk servernya ini harus aktif dahulu. Setelah dia aktif dahulu, baru cabang-cabang di daerah bisa koneksi. Namun kalau di pusatnya belum bisa koneksi, maka daerah itu akan bersifat offline ya, offline itu maksudnya tetap bisa melayani nasabah, namun penyimpanannya itu berada pada daerah masing-masing. Nah saat ini tidak demikian, pusat mengaktifkan dahulu daripada server utama sudah aktif, lalu setiap daerah baru dia mengkoneksikan ke sektor utama ya. Setelah semuanya login, maka nanti setiap transaksi akan disimpan ke server utama ya. Lalu apabila di pusatnya itu pada waktu penutupan sudah ditutup,
ya. Itu biasanya harus mendahulukan server jaringan-jaringan di bawahnya, ya. Setelah yang lainnya selesai, baru jaringan utamanya ditutup. Tapi kalau dia nutup duluan, maka jaringan-jaringan yang di bawahnya itu secara otomatis akan offline, ya. Storage area network. Ada virtual local area network, ya. Bagaimana sekarang virtual local area network? Jadi kita ini contohnya kita membuat jaringan wifi. Jaringan wifi itu kalau diakses itu paling jauh 100 atau 150 meter kalau kita menggunakan access point. Ya, access point yang biasa radiusnya paling 50 meter, 75 meter, ya. Lalu disupport lagi menggunakan perangkatnya, jadi 150-100 meter itu udah paling hebat itu tuh kan. Nah, namun di luar kawasan itu kita juga bisa koneksi. Umpamanya harusnya di 200 meter kita disconnect, tapi bisa connect juga. Mengapa demikian? Ya. Nah, jadi dibuatlah virtualannya. Jadi kita bisa mengakses. Lalu kita bisa juga membuat dengan nama yang sama, ya. Membuat juga dengan nama yang berbeda, tapi aksesnya sebenarnya pada akses yang satu, ya. Yang satu. Jadi tidak berubah aksesnya. Jadi sumbernya sama, mungkin namanya berbeda, atau sumbernya sama, aksesnya tetap. Walaupun jaraknya 500 meter tetap bisa akses. Seakan-akan kita jaraknya cukup dekat, virtualan. Client server tadi sudah dikatakan, ya. Sebagaimanapun juga end user atau pengguna itu dia ini diatur langsung oleh si server. Apa saja di sana. Ya. Jadi biasanya client server ini si client ini disebut dengan workstation. Nah, ya, workstation. Jadi segala macamnya itu diatur oleh si server, ya. Lalu sebenarnya di sana juga kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya fundamental. Jadi kita perangkat-perangkat apa di sana bisa kita akses. Ya, enaknya kalau di jaringan ini bisa kita akses walaupun kita tidak memiliki fasilitas perangkat tersebut. Nah, yang bedanya dengan peer to peer itu, kalau peer to peer itu hanya 2 perangkat saja, ya. Pak, apakah peer to peer itu hanya kabel, wireless tidak? Ya, wireless iya, biasanya dikenal dengan ad hoc, ya, istilahnya ad hoc. Nanti kalau Anda masuk ke wireless, Anda lihat fasilitasnya ada ad hoc. Bedanya peer to peer hanya kabel terhubung langsung kedua. Bedanya dengan ad hoc, waktu kita koneksi itu bisa lebih daripada 2, bisa sampai 9, bisa 10. Tapi koneksinya, waktu kita sudah memutuskan kita koneksi, hanya bisa dengan 2 komputer saja. Ibaratnya kalau kita nanti lagi kongko-kongko, ngobrol-ngobrol itu, kita bisa dengan banyak orang. Waktu kita fokus, kita bisa hanya dengan 2 orang saja. Nggak mungkin kita fokus dengan banyak orang. Kita hanya fokus dengan 2 orang. Yang lainnya bisa hanya menyimak saja. Demikian dengan ad hoc tersebut, ya. Nah, protokol jaringan komputer dan model OSI ini mulai Anda semua mulai harus fokus. Tadi Bapak sampaikan, sewaktu Bapak menyebutkan satu-satu istilah yang menurut Anda semua itu ada istilah yang tidak lazim, silahkan cek apakah itu gambarnya atau definisinya secara detail di internet. Ya, kooperatif ini yang Bapak butuhkan daripada mahasiswa, ya. Bagaimana mahasiswa juga bisa memiliki argumentasi sendiri terhadap penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan, ya. Untuk protokol jaring komputer dan model OSI, ya. Yang penting adalah di sini bagaimana protokol adalah sebuah komponen yang paling penting dalam sistem jaringan. Jadi sama dengan kita di pemerintahan, di acara-acara, protokoler itulah yang menentukan sukses tidak suksesnya acara, karena dia
yang akan mengatur semua bagaimana lalu lintasnya data, bagaimana terselenggarakannya acara, ya protokol sama halnya. Jadi protokol itu adalah sebenarnya perangkat yang kita telah sepakati, ya. Jadi kita mau lewat mana, mau diatur apa, mau menggunakan alamatnya apa, mau yang diakses apa, semua telah disepakati. Sama halnya dengan kita di keseharian kita kalau mengikuti satu agenda acara. Kalau anda sering mengunjungi pesta pernikahan, sepertinya pesta pernikahan itu kok lancar-lancar aja ya. Sebenarnya di situ ada yang mengatur. Nah, mengatur itu namanya protokol. Setiap tahapan-tahapannya itu ada kesepakatan yang telah diambil sehingga apa-apa yang akan dilalui itu semuanya lancar, prosedural ya. Jadi protokol inilah yang mengecek. Jadi kalau kita seandainya ada kesalahan, berarti itu di luar daripada kesepakatan. Jadi akan diberitahu, ini ada error loh. Oh, ini ada yang tidak sesuai. Kita akan diberitahu. Ya, itu enaknya kalau kita menggunakan protokol. Nah, lalu kita akan memiliki fasilitas bagaimana kita mengirim data, bagaimana kita menerima data. Ya, lalu kita bisa akses ke sistem dan segala macam. Nah, ini diatur dalam satu jaringan protokol ya. Lalu semua ini apakah berdiri sendiri? Tidak. Nanti kita kan nggak tahu nih di jaringan ini nih satu komputer dengan komputer lain itu berbeda-beda. Ada yang pakai Windows, ada yang pakai open source, ada yang menggunakan Mac OS dan macam-macam lagi ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana juga pola daripada jaringannya, apakah dia menggunakan IP kelas A, kelas B, kelas C, kita kan nggak tahu. Nah, sekarang itu diatur yang namanya model OSI. Protokol yang banyak digunakan dalam komunikasi komputer itu sebenarnya banyak, tergantung dari produknya ya. Jadi setiap produk-produk itu mengeluarkan lagi masing-masing protokol. Nah, sebenarnya kalau semua perangkat ini memiliki keegoan masing-masing, tentu kita tidak bisa komunikasi ya. Ya, kita contohkan aja lah produk salah satu produk dengan produk lainnya itu. Kalau seandainya mereka tidak bisa komunikasi, ego masing-masing, tentu kita tidak bisa saling komunikasi ya. Hari ini yang banyak digunakan itu iOS dengan Android ya, tapi tetap bisa komunikasi kan. Itu berarti ada protokol, ada kesepakatan yang telah disepakati sehingga semua bisa komunikasi. Ada Apple Talk ya, ini buatan daripada Macintosh. Ada asynchronous transfer mode ya. Ya, semuanya kalau nanti bisa dibaca di sini memiliki kehandalan dan kecepatan. Ada DECnet ya, ada Ethernet, ada Fiber Distribute Data Interface ya. Bapak hanya bacakan aja, nanti Anda bisa menggali lebih dalam lagi. Ini bentuk-bentuk daripada protokol. Ada juga, nah, yang lazim kita gunakan adalah protokol internet protokol ya, internet protokol. Ini biasanya kita gunakan paling banyak ini nih, menggunakan TCP/IP sebagai media transmissionnya. TCP/IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol ya. Ya, ini biasanya kita gunakan juga FTP, HTTP, email, telnet ya. Nah, itu semua menggunakan protokolnya internet protokol ya. Ini yang paling banyak kita gunakan. Ada juga Internet Work Packet Exchange ya. Ada lagi Netware, ada Signal System 7 SS7, ada System Network Architecture SNA ya. Ini di masa-masanya dulu dan sampai sekarang juga IBM masih memiliki merek dagang yang terdepan lah.
Ada token ring, ada X25 dan segala macam ya. Semuanya yang dimiliki oleh pabrikan masing-masing. Tapi kita tidak perlu bingung apakah semuanya bisa terkoneksi. Ya, tentu bisa terkoneksi. Bagaimana caranya? Nah, ini kita akan bahas. Nah, untuk bisa terkoneksi satu protokol dengan protokol lain, tadi dikatakan kita punya kesepakatan. Kesepakatan ini yang dikatakan dengan OSI, Open System Interconnection. Ya, ini di bawah standar ISO. Ya, untuk di bawah ISO, jadi ISO ini sistem untuk standar yang tinggi. Jadi untuk OSI sendiri itu dibagi menjadi 7 lapis. Sebenarnya ini terbalik, dari nomor terbalik. Dari yang atas itu 7, aplikasi, presentasi, lalu session, transport, network, data link, physically ya. Jadi setiap lapisan ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Apapun protokolnya harus melewati 7 layer ini, 7 lapis ini, sehingga setiap protokol bisa komunikasi dengan protokol lainnya tanpa ada miss. Data bisa dilewatkan, komunikasi bisa berjalan, dan semua bisa dilakukan tanpa ada masalah. Model referensi OSI dan standar. Untuk menjalankan komunikasi berbagai macam vendor, komputer diperlukan sebuah aturan baku yang standar yang disetujui berbagai pihak. Nah, ini tadi dia ya. Inilah pentingnya ada kesepakatan yang disepakatkan dengan OSI ya. Nah, dari setiap produk, beda bangsa, beda produk, beda juga karakter. Semua itu tentu harus ada penerjemahan atau interpreternya, satu bahasanya ya. Nah, itu dia fungsinya daripada OSI. Jadi menjembatani perbedaan di antara perangkat, di antara protokol, di antara kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini biasanya ditangani betul oleh OSI. OSI ini di bawah daripada standar, jadi sudah distandarisasi oleh ISO, International Standard Organization. Jadi standar yang tingkat tinggi ISO. Ya, semua tahu ya ISO itu siapa. Jadi ISO itu kalau untuk jaringan komputer itu standarnya adalah menggunakan OSI. Ya, jadi setiap vendor perangkat telekomunikasi harusnya berpedoman kepada model referensi daripada OSI tersebut ya. Oke. Ada 7 lapis tadi. Jadi setiap lapisan itu sudah menggambarkan setiap tahapan-tahapan daripada produk-produk yang akan digunakan di jaringan. Kalau tidak menggunakan tahapan itu, maka dia tidak akan bisa terkoneksi ke jaringan. Ya, jadi kalau Anda buat produk tidak bisa koneksi, siapa yang mau beli? Siapa yang menggunakan? Sehingga kan sia-sia saja. Makanya harus juga mengacu kepada 7 layer. Oke. Untuk hubungan antar model referensi OSI dengan protokol internet bisa dilihat dari tabel 1 ya, hubungan referensi OSI dengan protokol internet. OSI di sini ya, di sini ada, Bapak lihatkan bagaimana protokol. Di sini ada TCP/IP. TCP/IP itu untuk OSI-nya itu dibagi dalam 4. Application, presentation layer, dan session layer itu masuk ke dalam application layer. Untuk transport layer sama, internet layer sama, sedangkan link layer itu digabungkan data link layer dan physical layer ya. Artinya satu di TCP/IP yang lazim kita gunakan TCP/IP itu
pola yang digunakan adalah menggabungkan application layer, menggabungkan dengan 3 layer ya. Untuk transport dan internet itu satu layer, dan link layer menggabungkan 2 layer. Nah, ini bisa dilihat bagaimana yang di TCP/IP ini protokol yang digunakan itu. Nah, kalau protokolnya itu banyak ya, itu bisa dilihat ada DNS, DHCP, FTP, HTTP, image, LDP, telnet, FTP, dan macam-macam. Untuk presentation itu paling tidak begini. Jadi waktu aplikasi ingin menampilkan, dia bisa tampil. Waktu mempresentasikan, dia akan mencocokkan dulu. Ini file tipenya apa sih? JPEG, MIDI, MPEG, PICTIF atau apa? Agar nanti di presentasi bisa disesuaikan dengan software. Nah, ini didefinisikan dulu. Ya, di session layernya itu ada NetBIOS, NVS, PAP, SQL, ZIP. Ya, ini tentu di sesi ini akan diverifikasi dulu. Anda kan pernah lihat ya di software itu ini diapakan dulu. Oh, ternyata di zip, unzip apa lagi filenya. Oh, mpage apa lagi, disesuaikan nanti dengan aplikasi yang bukanya apa gitu ya. Nah, untuk di transport layernya sendiri, transport layer ini bisa menggunakan TCP Transport Control Protocol ya, transport layer. Jadi transport yang biasa digunakan pada jaringan. Nah, untuk internet layernya atau network layernya ICMP, IGMP, IPv4, IPsec, IPX, RIP. Kita banyak hari ini menggunakan IPv4 ya. IPv6 mengapa banyak tidak digunakan? Nah, itu Anda gunakan aja nanti ya. Jadi sebenarnya IPv4, IPv6 itu sama-sama ada pengalamatan, tidak ada bedanya. Bedanya IPv4 sekarang itu sudah habis. Ya. Yang IPv untuk publik itu udah habis, domain sudah habis. Ya, tidak ada lagi. Sedunia ini udah habis. Yang makanya dikembangkan menggunakan IPv6. IPv6 itu solusi yang digunakan untuk mengembangkan. Ini sudah mendapat recommended daripada PBB ya. Sedangkan link layer itu ada data link layernya. Ya, bagaimana kita membangun data link layer ini? Apakah menggunakan ARP, ATM, COP dan segala macam. Physicalnya ya kita bisa menggunakan Bluetooth, bisa kita menggunakan Ethernet, kita bisa menggunakan Wi-Fi ya, segala macamnya. Ini diaturkan bisa terlihat ya. Anda bisa melihat bagaimana Anda membangun infrastruktur ya, infrastruktur jaringan itu tahap demi tahapnya, sehingga waktu membangun awal sampai menampilkan aplikasi itu Anda juga tidak mengalami masalah. Tujuannya kita membangun jaringan ini adalah bagaimana mengirim satu data agar bisa informasinya ini dibuka oleh komputer lainnya. Nah, ini kan satu paket ini sudah mengindikasi bagaimana tahapan-tahapan ini yang kita pernah gunakan selama ini. Tadi agak buram ya gambaran, nanti Anda cek sendiri aja lah di internet lah bagaimana gambarnya lebih baik lagi. Nah, inilah tadi kira-kira yang digunakan ya. Ini hubungan referensi OSI dengan protokol. Jadi bagaimana application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Ini kalau dari DARPA refresh model ini tadi ya dikatakan adalah menggabungkan beberapa layer. Lalu untuk TCP/IP sendiri kita bisa menggunakan beberapa. Ini contoh daripada yang sebelum tadi Bapak ceritakan tadi ya. Bagaimana unsur-unsur ini digunakan di setiap protokol sehingga setiap produk, setiap penggunaannya tidak ada kendala implementasi di usernya. Ini sama dengan yang pertama tadi, bagaimana OSI ini diterjemahkan kepada protokol-protokol. Nah, bicara masalah OSI tadi, ya OSI tadi kan di bawah wewenang daripada ISO. Ya, kalau udah ISO itu sudah paling tinggi. Ya, udah paling tinggi. Tetapi
banyak lagi badan dunia. Ini sebagai gambaran kepada Anda bagaimana sebenarnya jaringan kita ini yang kita gunakan ini sebenarnya ada lagi yang mengatur di tingkat yang lebih tingginya. Jadi kita tidak sewenang-wenang kita hanya menggunakan lalu kita turun-temurun menggunakan jaringan LAN, MAN, WAN, Star, Ring, Bus, tidak. Jadi sudah ada yang mereferensikan ya, yang ada yang mengatur. Ya, di samping ISO juga ada badan dunia lainnya seperti itu, International Telecommunication Union, ada American National Standard Institute, ada NCITS, National Committee for Information Technology Standardization, ada Institute of Electrical and Electronic Engineers, ada forum di Amerika ITM. Ya, nah ini dia. Yang banyak kita gunakan sekarang itu sebenarnya di IEEE, International of Electrical and Electronic Engineers. Ini paling banyak digunakan. Coba kita lihat dari tabel ini. Maaf ya, ini mungkin gambarnya buram, tapi paling tidak bisa dilihat. Nah, bisa kita lihat ya, setiap daripada unit kita ini, setiap daripada perangkat yang kita gunakan itu diatur di dalam IEEE itu. Yang banyak kita gunakan di sini adalah wireless ya kan, wireless 802.11. Lalu 802.16 itu adalah bagaimana broadband. Ya, bagaimana broadband. Lalu dari awal 8021 High Layer Protocol Work Group, 3 Ethernet Work Group, 11 wireless, ke-15 wireless personal area atau WPAN, 16 itu broadcast wireless access group. Ini biasanya juga digunakan di Bluetooth. 17 Resilience Packet Ring Work Group, 18 Radio Regulator Tags, 19 dan selain-selainnya itu ya. Semuanya sudah diatur. Jadi kalau kita mau menggunakan, Anda nanti yang melihat ini, jadi kode-kode ini 802 poin berapa, kebanyakan kita kan taunya poin 11 ya, nanti ada 11A, 11B, 11G, 11N. Itu semuanya merupakan regulasi dari IEEE. IEEE tadi kita tahu dari ISO. ISO berdasarkan juga direferensi untuk OSI ya, semuanya ada di sana perangkat-perangkat. Itu dari Bapak. Untuk di sini Bapak kasih linknya, silahkan nanti kalau yang akan melihat link dari Bapak itu ya Bapak juga menggunakan dari sini. Nah, untuk kali ini yang belum begitu paham silahkan nanti beri pertanyaan di komentar. Semuanya harus memberi komentar. Tanda sudah melihat nanti di like saja di video ini ya, sudah melihat berarti. Lalu tugasnya apa? Nah ini dia. Tugas ini mencerminkan bagaimana si Bapak peduli dengan mahasiswa. Bapak ingin mengetahui juga sejauh apa mahasiswa bisa memahami yang Bapak berikan materinya. Tugasnya adalah sederhana saja ya, mengenai provider ya, provider. Nah, Anda semua Bapak minta untuk bagaimana menceritakan atau mengumpulkan provider. Apa itu provider? Ya, provider ya khususnya ISP lah, Internet Service Provider yang dikenal selama ini. Nah, provider itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing berdasarkan daripada pengalaman kita menggunakan. Silakan Anda ceritakan aja ya, menceritakan minimal 5 slide tapi isinya ya, jangan masuk cover, masuk tanksnya, masuk ininya. Jadi 5 slide ini menceritakan apa itu provider. Ceritakanlah sehingga menurut Anda tanpa mengurangi daripada plus minusnya provider, menurut Anda merekomendasi provider yang mana jika Anda ingin akses ke dalam jaringan ya. Oke. Untuk nanti Anda mengumpulkan kembali
Anda jawabannya, linknya letakkan di komentar kembali. Jadi Anda baca dulu, Anda tanya dulu, komen nanti setelah mengumpulkan Anda linkkan kembali, ya, melingkan kembali. Setelah itu buktinya Anda telah mengirim itu, nanti di WA Group akan Bapak list lagi, ya. Nanti untuk pertemuannya itu di akhir ini akan Bapak list kehadirannya di WA Grupnya, ya. Mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa ya, setiap yang Bapak sampaikan ada istilah-istilah terbaru, silahkan Anda searching di internet untuk menambah referensi. Jadi keterbatasan kali ini jangan dijadikan alasan untuk kita tidak bisa menggali ilmu sedalam-dalamnya, ya. Pesan Bapak tetap protokol kesehatan untuk kesehatan bersama, tetap selalu menjaga sehingga kita nantinya bisa terbebas daripada virus COVID-19 dan kita bisa bertemu kembali di kampus kita tercinta STMI Amik Riau. Demikian dari Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang.